Bab pertama, curhat. Alenha, janda dua anak ini mengakui sentuhan pria sangat penting untuk menangkal stres. Dia juga menilai lewat sentuhan fisik dirinya bisa merasakan energi khusus yang tak didapat bila berhubungan lewat aplikasi daring. Seorang wanita yang tak tertarik dengan mainan seks, walau gunanya melampiaskan birahi seseorang. Walaupun dia seorang janda. Len, pernah gak sih lo pakai toy seks kalau lagi kepengen? Tanya Rowland kepada Alenha. Ia penasaran dengan perempuan berusia 30 tahun tersebut, bagaimana cara mengatasi hasrat seksual setelah menyandang status janda. Oh, gue gak sih, itu mainan. Gak sih, gak pernah. Gue gak tahu dan gak pernah nyoba. Sahut Alenha menggelengkan kepalanya. Ternyata, Alenha tidak berselera dengan benda tersebut untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Beda-beda kali ya. Kalau buat aku cacing sentuhan itu pelepas stres. Karena mau diperhatiin apapun, kalau cuma WhatsApp atau telepon, kayaknya nggak bisa saja begitu. Karena semua orang bisa begitu, Mas. Tapi kelihatan orang tuh dari sentuhannya itu kita bisa ngerasain. Ujar Alenha sambil mengaduk minuman dengan sedotannya. Menariknya, ibu dua anak ini mengaku lebih memilih mengalihkan pikirannya bila tengah dilanda birahi. Dia juga mengaku pernah menjalani hipnoterapi guna mengontrol hasrat seksualnya. Bahkan, upaya hipnoterapi itu dilakukan untuk membuat dirinya lebih kalem. Mengingat, sejak bercerai dengan suaminya, hingga kini Alenha belum menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Terus lu ngatasinya gimana tuh? Rowland semakin penasaran, yang duduk di depan Alenha. Ya mendingan dialihkan ke tempat lain saja, jangan fokus di situlah. Kita bisa menghipnoterapi diri kita sendiri. Aku belajar soalnya, pas gue lagi jomblo udah gak ada suami lagi, gimana nih ya aku hipnoterapi? Katanya, supaya lebih kalem, kita ngobrol saja, ya sudah berarti pikirannya dialihkannya jangan di situ. Olahraga, meditasi, atau lakukan kerjaan yang bisa menyibukkan kita. Pungkasnya, mengaku sentuhan pria sangat penting untuk menangkal stres. Sebelumnya, Alenha merasa tak setuju dengan hubungan jarak jauh. Menurutnya, hubungan tersebut tak terasa nikmat, meski dibarengi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Seks jadi perkara mudah bagi banyak pria. Tapi, bagi wanita, hubungan intim menjadi sedikit lebih rumit. Secara ilmiah, dibutuhkan rangsangan tertentu yang membuat otak memerintahkan pelepasan peptida usus vasoaktif. Nama terakhir merupakan zat kimia yang meningkatkan aliran darah ke area pelvis. Hal inilah yang meningkatkan gairah seksual pada wanita. Lu cerai sama suami lu gara-gara apa sih? Belum ada setahun lu menikah, sudah pisah saja. Pernikahan lu seumuran sama jagungnya bokap gue yang di ladang hehi. Ujar Rowland yang hendak memasukkan sedotan ke dalam mulutnya. Gue cerai gara-gara perkara ranjang boy. Tahu sendirilah ya, cewek kalau sudah nafsu itu pasti keinginannya tuh harus terpenuhi. Alenha mendelikan kedua bola matanya. Terus, apa hubungannya sama perpisahan lu deh? Jangan bilang kalau suami lu gak bisa memuaskan lu saat di atas ranjang. Rowland meluruskan pandangannya pada Alenha. Hahaha, tanpa harus gue jawab kayaknya Elu sudah menjawabnya sendiri boy. Alenha tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Sudah kuduga, haha. Rowland pun tertawa. Gila ya. Baru kali ini gue punya teman cewek. Nikah sampai udah keempat kalinya, masih gagal juga, cuma gara-gara perkara ranjang doang. Gila ah. Rowland menepuk-nepuk kedua tangan dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Alenha memang sudah 4 kali gagal berumah tangga. Kehancuran rumah tangganya tidak semua karena urusan ranjang, melainkan juga karena ada orang ketiga di saat ia menjalin kasih dengan suami pertamanya. Perceraian dengan suami keempat ini benar-benar karena suaminya tidak bisa memenuhi hasrat Alenha, hingga membuat Alenha merasa bosan di saat ia meminta jatah, tapi suaminya tidak memiliki durasi panjang untuk menikmati tubuh istrinya. Roy terpaksa mengalah. Dia tak sanggup melayani keinginan Alenha di ranjang. Saat saling memuaskan, Roy tidak bisa meladeni permainan istrinya. Tak ada titik temu keduanya. Alenha yang memiliki hasrat lebih, tak mampu diimbangi oleh Roy. Perbedaan gaya bercinta ini membuat pasangan yang berstatus janda dan duda ini terpaksa mulai merenggang karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik. Ray ini bagaimana?
baru 2 bulan menikah dirinya sudah mundur dari hubungan pernikahannya. Padahal dulu, ia yang ngebet mengejar-ngejar Alenha, istrinya. Rupanya, perpisahannya ini lantaran urusan ranjang yang tak sejalan. "Sudah tidak bisa melayani saya," katanya kepada seorang pengacara di ruang konsultasi perceraian, salah satu kantor pengacara. Melihat usia Roy 45, harusnya ia masih memiliki gairah seks yang cukup tinggi. Anehnya, ia sudah kehilangan gairah bercinta saja semenjak menduda selama 3 tahun. Malah sebenarnya, gairah seksnya bisa bangkit karena menikah dengan Alena 30, yang rupanya sangat aktif di ranjang. Tapi nyatanya, ia lari tunggang langgang dihadapkan dengan Alenha. Karena pasangan baru dan lama kosong, lanjut Roy, Alenha sangat aktif menggoda suaminya. Ia bahkan meminta jatah setiap hari di minggu pertama pernikahannya. Saat itu Roy, ya oke-oke saja, namun semakin hari, Roy semakin agresif saja di ranjang. Hingga suatu ketika Alenha melakukan oral seks saat berhubungan. Roy yang terbiasa memakai gaya standar dengan pasangan sebelumnya langsung kaget. Tak pakai banyak cara, ia langsung memutuskan untuk meninggalkan istrinya. Akhirnya, karena kerelaan dari Alenha juga, keduanya memutuskan untuk berpisah. Meskipun sebenarnya juga malu, baru menikah 2 bulan sudah cerai. Namun setelah bercerai, ada perasaan yang bercampur, ada perasaan bingung, tidak terima dengan perceraian, belum bisa move on dan kehilangan arah. Sulit untuk memutuskan berbagai permasalahan yang biasanya dipecahkan berdua. "Apa sih yang lu rasain selama menjanda? Dan apa pandangan dari orang lain yang lu lihat, Len? Apa mereka menilai janda itu buruk dari pandangannya?" kata Roland. "Tidak hanya itu, stigma janda di masyarakat pun merugikan posisi gue. Seperti janda sebagai perebut suami orang, termasuk janda membutuhkan kehidupan seksual. Padahal gue belum pernah sama sekali merebut suami orang. Sekalinya pernah juga. Tuh cowok ngakunya duda dong." Alenha pun tersenyum kembali dan mengusap air matanya dengan tisu. "Terus selama sudah bercerai sama suamiku, apa gak ada gairah lagi selama hidup sendiri?" Roland kembali bertanya. "Untuk masalah seksual, justru pada saat proses perceraian, gue sudah tidak ada gairah seksual. Namun saat ini gue ngaku gue meragukan itu. Mungkin gue masih bisa menjadi wanita, termasuk mempunyai anak lagi." "Pikiran lu punya anak melulu, Len, haha. Mau punya anak berapa sih mang targetnya?" "Gue gak ada target, boy. Hanya saja kalau misalkan gue punya anak lagi, berarti kan anak gue bakal banyak warisan dari bokap-bokapnya." Seluruh uhuk-uhuk. "Gila lu, Len. Gue sampai tersedak." Roland mengelap mulutnya dengan tisu. "Sekarang gini saja, Len. Kalau ada jodoh ya syukur. Kalau belum ada jangan buru-buru ambil keputusan," sambung Roland. "Apakah gue akan berjodoh dengan laki-laki lagi? Ataukah ada jodoh untuk gue nantinya? Bagaimana jika gue tidak berjodoh dengan lelaki? Bagaimana jika gue menghabiskan sisa hidup gue sendirian ya, boy?" Mata Alenha seketika berkaca-kaca. Sudahlah. Menurut gue itu adalah sebuah pertanyaan. Untuk mengetahuinya jawabnya adalah dengan menjalaninya. Hidup ini dijalani saja mengalir. Yang penting adalah move on. Salah satu caranya adalah berpikir mencari nafkah untuk menafkahi anak-anak lu, Len. Ujar Roland menyemangati sahabatnya, Alenha. "Saat ini, gue tidak khawatir tentang jodoh. Mulai tidak lagi memaksakan tentang menemukan jodoh lagi, dan tidak memaksakan kondisi harus seperti kemauan gue. Gue hanya berpikir jalani saja, berpikir untuk bisa menyambung hidup, mencari nafkah." Tak terasa air mata mengalir di pipi Alenha. "Setelah gue mencapai konsep itu, hidup gue lebih bahagia, lebih tenang. Dan gue pun bisa mencintai diri gue sendiri, boy," sambung Alenha. "Jalani saja hidup lu, dan bahagiakan anak-anak lu. Soal jodoh biar Tuhan yang mengatur," ujar Roland menatap Alenha. "Namun andai gue menemukan jodoh, gue saat ini bisa mengetahui pria yang gue inginkan di dalam hidup, atau pria yang ideal buat gue. Namun sebaliknya, apakah gue bisa menjadi wanita ideal baginya dengan status janda gue saat ini? Itu juga membuat gue tahu diri, boy," tutur Alenha. Ia menyangga pipi dengan tangan kirinya. "Jujur ya, lu ada rasa menyesal gak saat bercerai?" lirih Roland. Alenha menjawab dengan tegas. "Tidak, meskipun pada akhirnya gue mempunyai rasa bingung, masa depan, dan jodoh.
namun ini lebih baik daripada gue meneruskan pernikahan. Ujar Alenha menggebrak meja. Anjrit! Kaget gue! Rowland mengusap dadanya karena terkejut. Sebuah pertanyaan kadang terdengar begitu menyesakan bagi seseorang. Terutama jika pertanyaan tersebut dilontarkan dengan tendensius dan menyinggung karena mengulik masalah paling pribadi. Si penanya bisa siapa saja, dan yang ditanya adalah seorang perempuan yang telah menjanda atau seorang single mom. Di antara sekian banyak keingintahuan orang mengenai hidup para janda, single mom atau single parent lainnya, satu hal yang sering dilontarkan, baik dengan serius atau semena-mena, malu-malu, atau malah bernada menggoda adalah tentang kehidupan seksualnya. Keingintahuan orang tersebut menyangkut urusan ranjang di balik kelambu, di bawah selimut, dan rahasia pribadi menyangkut aktivitas di dalam kamar tidur. Oye Len, waktu sama suami pertama apa hasrat lu terpenuhi? Ya, terpenuhi. Bahkan gue yang kewalahan. Tapi sayangnya, ia tergoda janda di luar sana. Dan gue terbakar dengan api cemburu gue sendiri, hingga gue yang gugat suami karena perkara orang ketiga. Sahut Alenha dengan tangan menyilang di dadanya. Di antara keempat suami lu, suami yang keberapa yang bikin lu ketagihan? Rowland terus bertanya layaknya wartawan. Jujur saja, hasrat gue lebih terpenuhi dengan suami pertama gue, boy. Semakin ganti suami, kok kenapa makin kecil ya? Perabotnya, haha. Pekiknya. Haha, gokil. Hebat lu udah bisa ngerasain 4 lelaki dong ya, haha. Rowland ketawa terbahak-bahak. Setelah pisah dari suami pertama, lu nganggur atau cari kerja? Tanya Roland lagi. Gue pada saat itu bener-bener merasa kesusahan sendiri, boy. Di saat gue terpuruk, orang tua gue bukannya ngasih semangat buat hidup gue, tapi malah seperti orang yang sedang bertemu dengan musuh besarnya sendiri, boy. Serius lu, Len? Rowland membulatkan kedua matanya dengan sempurna. Ya, gue yang baru saja merasakan sakit hati karena rumah tangga gue yang hancur, disertai gosip miring tentang gue dan Roy. Orang tua gue kehasut omongan tetangga pula, sampai gue pergi ke Jakarta hanya demi jadi pembantu di rumah Pak Wanto. Lirihnya Alenha dengan nada melemah. Ya, sabar ajalah Len, semua cobaan kan pasti ada jalan keluarnya. Ternyata kisah lu serumit ini ya, kalau gue jadi lu, kayaknya gue udah gak sanggup buat terusin hidup gue lagi, Len. Ujar Rowland sambil menyesap minumannya. Sampai ia pun tidak sadar jika dirinya sedang diperhatikan orang sekitar yang ada di kafe tersebut. Karena suaranya yang keras. Seks, demikian kata yang seringkali menjadi benih rasa penasaran, manakala bertemu dengan seorang perempuan yang menyandang status janda. Baik yang baru saja menjalani sendirinya, maupun yang telah lama akrab dengan kesendirian. Jujur saja, biasanya benih penasaran tentang aktivitas tabu ini lebih cepat tumbuh di benak seorang laki-laki, ketimbang di benak sesama perempuan lainnya. Lalu dengan berbagai cara disampaikan dan dipertanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Risih gak sih kalau ada yang bertanya seperti gue tadi, Len? Tanya Rowland kembali. Risih? Sudah pasti. Kenapa bukan pertanyaan tentang bagaimana mengatur rumah tangga sendirian? Bagaimana mendidik anak-anak tanpa pasangan? Bagaimana mencukupi kebutuhan? Atau pertanyaan sekelas menohok lainnya seperti, emang gak malu menjadi janda? Daftar pertanyaan seperti ini tuh sepertinya sudah biasa didengar gitu loh, oleh para janda dan single parent yang selama ini harus bergaul dengan masyarakat. Boro-boro pertanyaan soal aktivitas seksual, stigma janda saja sudah sedemikian mengecilkan arti, bahkan merendahkan status sebagai janda, boy. Alenha meluruskan pembicaraannya. Tapi, kayaknya bukan hanya perempuan yang dibawa perasaan risih deh mendengar pertanyaan seperti itu. Jujur saja, kepada para laki-laki yang kebetulan duda dan menjadi single parent untuk anak-anaknya pun, sebenarnya pertanyaan seputar seks ini juga membuat gusar. My sex activity is my business. Paling itu jawaban yang pas untuk diberikan kepada mereka, Len. Rowland pun membenarkan ucapan Alenha. Gak heran, boy, jika melihat bahwa komunitas single parents di dunia maya yang baru berumur setahun lamanya, justru berkembang pesat dan lalu banyak diminati oleh para laki-laki yang memiliki pemahaman berbeda tentang janda. Sahut Alenha. Sebutan janda dikerdilkan tanpa disadari dan sudah terasosiasi dengan hal goda-menggoda. Menggoda untuk digoda dan ditanya tentang bagaimana mereka menghalau rasa pengennya,
Karena pengkerdilan makna inilah tak heran apabila anak-anak SMP, SMA dan mahasiswa juga turut bergabung di dalamnya dengan berbagai identitas samaran yang luar biasa tak masuk di akal. Mungkin bisa jadi di dalam komunitas maya itu, ada di antara mereka para suami yang ingin memuaskan rasa penasarannya akan sosok para janda dengan rasa pengen mereka. Atau entahlah apa niat dan tujuan mereka sebenarnya bergaul di komunitas single parents yang mayoritas janda. Jadi selama 1 tahun ini, lo udah nikah sebanyak 2 kali dong, Len? Tanya Roland lagi. Iya, Bui, 2 lelaki haha. Sahut Alenha. Udah kayak lagu dangdut aja, Len. Oh ya, emang ada ya lagunya? Ada dong, di Indonesia. Apa sih yang gak dibikin lagu? Janda bodong aja ada lagunya, hehi. Pekik Roland. Itu namanya kreatif, boy. Sahut Alenha. Sebelumnya ada gak sih firasat lo akan jadi janda gini, Len? Gue gak pernah kepikiran bakal terjadi seperti ini, Boy. Pernikahan yang gue gadang-gadangkan. Hidup bahagia sampai kakek nenek. Tapi harus berpisah di tengah jalan. Sedih, Babs. Sahut Alenha dengan bibir membelai. Dulu, waktu gue berpisah sama suami pertama, orang tua gue gak setuju, Boy. Seketika Alenha mengerutkan keningnya. Bahkan waktu pertama kali gue jadi janda, gosip tentang gue bertebaran, sampai kampung sebelah pun tahu cerita tentang rumah tangga gue. Gosip miring, sampai ada yang bilang gue mandul lah, gue selingkuh lah. Orang tua gue pun malah lebih percaya sama apa yang tetangga katakan. Imbu Alenha dengan suara melemah. Boleh gue dengar cerita lo, Len? Pinta Roland kepada Alenha. Jadi begini. Sungguh memalukan sekali. Rumah tangga kok gagal? Apa kamu yang salah? Hingga suamimu berpindah haluan? Perkataan bapak sekolah belati yang menghujam jantung Alenha. Sudahlah, Pak, mungkin memang bukan jodohnya anak kita. Tidak usah berbicara begitu, tidak baik. Ibu melirik, seakan ia mengetahui isi hatiku. Bapak kan hanya bertanya sama Allen. Bisa saja Ellen yang bersalah. Ucap bapak menggebu. Tapi, apa tidak terlalu menyudutkan jika bertanya seperti itu, Pak? Ucap ibu. Tak kuhiraukan lagi perdebatan mereka tentang perpisahanku dengan Jason. Aku Alenha yang kini menyandang status sebagai janda muda di kampungku dan menjadi bahan pembicaraan para warga. Pernikahan yang hanya bertahan selama 2 tahun dan belum dikaruniai buah hati, seolah menjadikan alasan karena aku mandul. Padahal bukan itu alasan Jason menceraikanku. Berita dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga orang tuaku. Apa benar kalau kamu mandul, Len? Ibu menanyakan kabar burung yang sudah ia dengar dari tetangga. Mungkin memang belum diberi amanah sama Allah, Bu. Kataku menundukkan kepala. Tapi berita di luaran sana bilang, kamu mandul, Len, kamu gak pantas jadi seorang istri. Begitu kata mereka saat membicarakanmu. Ibu tadi dengar tentang kamu yang tidak mengenakan. Ibu malu, Len. Imbuhnya sambil memegangi dadanya. Kenapa malu, Bu? Mereka bilang kamu mandul. Makanya ditinggal sama Jason. Bu, kehidupan kita itu sudah diatur sama Gusti, Pak Ibu malah. Tapi kenapa kita berpikir buruk tentangnya? Bukan berpikir buruk, tapi memang kenyataannya kamu belum memiliki anak selama 3 tahun pernikahan kan? Ucapnya ibu lagi. Lebih baik kamu cari kerja saja yang jauh, Len. Ibu malu punya anak yang gagal dalam berumah tangga. Dengan nada sedikit tinggi, ibu mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Seolah aku adalah sampah yang harus dibuang jauh. Nanti ya, Bu. Sekarang kan banyak orang yang dikeluarkan dari tempat kerjanya. Sabar dulu. Nanti, pasti aku akan kerja jauh. Kataku sambil menyeka air mata. Perpisahanku dengan Jason memang sangat menyakitkan. Aku dicampakkan begitu saja oleh suamiku. Tidak diterima di keluargaku pula. Aku harus kuat. Harus. Kalau kamu di rumah terus, nanti omongan orang tambah banyak dan membuat kita sebagai keluargamu semakin sakit hati mendengarnya. Apalagi dengan Bu Sari, dia begitu senang membuat bahan gosip tentangmu. Imbu ibu dengan nada yang sedikit melemah. Aku tahu Bu Sari memang biang dari segalanya. Tetangga yang satu ini selalu saja mencari-cari berita untuk disebarluaskan pada warga kampung. Nikah ramai-ramai apa pasti langgeng? Katanya kalau aku mengadakan pesta pernikahan dulu bersama Jason. Pesta pernikahanku bukanlah bermewah-mewah.
tetapi sudah umum seperti layaknya warga yang lain. Namun entah mengapa, Bu Sari begitu membenci setiap apa yang aku dan keluargaku lakukan. Akhirnya jadi janda kan? Pasti nanti lama nggak akan dapat suami lagi. Bu Sari begitu sangat antusias jika aku dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ia selalu menyindirku jika kita dalam satu tempat. Seolah sudah mendarah daging, ia dan suaminya selalu merasa tersaingi dengan apa yang aku alami. Apalagi sesuatu yang buruk, maka akan jadi bahan untuk bercerita bersama tetangga di pagi hari, saat belanja sayur, atau di saat bersama warga lainnya. Ibu barusan ditanya sama Bu Mimin tentang kamu dan Jason. Mereka seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi pada kamu. Ibu mendekatiku saat aku duduk di ruang tengah, dengan suara puronya. Dan Bu Sumijag malahan menganggap akulah yang menyuruhmu berpisah dengan Jason. Kamu mendengarkan ibu atau tidak, Len? Tanya ibu dengan sedikit intonasi yang tinggi. Dengar, Bu, dengar. Kupejamkan mata dan berharap butiran bening ini tidak lagi jatuh, meski sudah terlalu banyak menampung. Menyandang status janda bukanlah keinginanku. Semua ini takdir. Dan bukankah janda manusia? Kenapa selalu saja salah dan dipandang sebelah mata? Aku harus pergi dari rumah. Batinku. Oh, berarti orang tua lu lebih percaya apa kata tetangga lu dong ya, Len? Harusnya sih orang tua itu lebih percaya sama anak sendiri daripada yang orang lain katakan. Bahkan mereka bicara tanpa bukti nyata. Ucap Roland. Entahlah, gue juga bingung. Waktu itu gue coba nyari informasi buat cari kerja, boy. Kerja apapun, yang penting gue bisa keluar dari rumah itu dan juga dari kampung. Memanglah tidak gampang untuk mendapatkan dalam masa sekarang ini. Apalagi banyak sekali yang dirumahkan hanya karena alasan pandemi. Aku akan kerja ke kota saja, mungkin itu lebih baik. Batinku. Namun aku tidak punya kenalan ataupun sahabat di sana. Bagaimana aku bisa pergi tanpa tujuan? Aku meremas rambutku yang semakin kusut karena belum keramas selama semingguan. Ting! Suara ponselku berbunyi tatkala aku sedang melamun sendirian di kamar. Sejak tadi aku mencari tahu pekerjaan yang ada lewat dunia maya. Tertera di sana ada pekerjaan sebagai seorang babysitter, digaji mingguan. Anak usia 3 tahunan dan pagi datang sorenya pulang. Nomor telepon aku simpan, nanti aku akan hubungi segera, supaya aku tidak terlambat dengan yang lainnya. Kamu yang mau kerja di sini? Tanya seorang wanita yang lebih tua dariku, sekitar 2 tahunan. Setelah aku mencoba menghubungi nomor yang tertera di laman Facebook, dan sesuai arahannya, segera aku bergerak menuju lokasi. Iya, Bu. Jawabku mengangguk. Kamu sudah menikah apa belum? Sudah, tapi gagal, Bu. Jawabku lagi. Oh, kerja di sini setiap pagi kamu harus datang dan pulang sendiri. Ada kendaraan kan? Ada, Bu. Rumah kamu di mana? Tidak jauh kan? Tanyanya lagi. Lumayan, tapi tidak apa, Bu. Saya masih sanggup untuk melakukannya. Jawabku mantap. Baiklah kalau kamu mau, mulai besok sudah boleh bekerja. Jam 7 pagi hari sampai sini, dan nanti pulangnya sekitar jam 4 in. Baik, Bu. Aku pun menyalaminya dan mengucap salam lalu pulang. Alhamdulillah dapat kerjaan, kataku dalam hati seraya tersenyum. Semoga ini bisa membantuku untuk melupakan semua permasalahan yang telah kualami. Bisa bangkit kembali dan semangat menghadapi masa depan. Aku besok kerja, Bu, di desa Cikarageman, menjaga anak umur 3 tahun berangkat pagi pulang sore.